Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, selamat datang kembali di podcast kita PU Talk. Episode kali ini spesial karena kami berlima akan berbagi pengalaman dan pemikiran setelah mempelajari tiga materi penting di hari-hari sebelumnya. Kita akan menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari dan kita diskusikan bersama, yaitu seperti wawasan kebangsaan dan bela negara, analisis isi kontemporer, dan algoritma kebangsaan. Bersama saya hadir empat rekan yang siap berdiskusi, Bang Fatur, Bang Fatih, Kak Febi, dan Bang Fernando. Halo semuanya. Halo Halo. semuanya. Halo. Halo semuanya. Oke, wah kalau begitu mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Mengapa topik-topik ini penting untuk kita pelajari? Ada pendapatnya nggak nih teman-teman semua? Kalau menurut saya, kita hidup di era informasi yang luar biasa cepat. Informasi dari berbagai sumber datang tanpa kita mintai, dan tidak semuanya mungkin benar. Kalau kita tidak punya landasan yang kokoh, kita akan mudah terombang-ambing oleh opini yang belum tentu sesuai dengan nilai kebangsaan kita. Nah, benar tuh kata Bang Fatur. Landasan itu adalah 4 konsensus dasar, yakni Pancasila sebagai ideologi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai satu perbedaan. Keempatnya ibarat kompas yang memastikan kita untuk tetap berada di jalur yang benar. Seperti yang dikatakan Bang Fatur sebelumnya, kita bisa saja terombang-ambing oleh opini populer, tapi bertentangan dengan kepentingan bangsa. Itulah mengapa penguasaan 4 konsensus ini bukan hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi kebutuhan mendesak bagi setiap warga negara. Nah, kalau bagi saya nih, saya ibaratin negara kita ini seperti sebuah rumah. Fondasi dari rumah itu adalah nilai-nilai kebangsaan. Nah, kalau fondasinya rapuh, rumah pasti akan roboh. Mau desainnya indah pun pasti akan roboh. Sehingga nilai-nilai ini perlu kita pelajari dan kita pahami lebih dalam agar fondasi negara kita menjadi lebih kuat. Dan saat ini angin kencang yang menguji fondasi itu datang dari banyak arah. Yang pertama polarisasi politik, yang kedua berita hoax, yang ketiga intoleransi. Dan bahkan dari algoritma media sosial yang kadang lebih mengutamakan sensasi daripada persatuan. Wah, menarik, menarik, menarik. Nah, ya inilah mengapa tiga materi ini saling melengkapi ya. Wawasan kebangsaan sebagai pondasi, analisis isu kontemporer sebagai mengajarkan kita membaca tantangan, dan algoritma kebangsaan memberikan cara kita untuk bertindak. Kita masuk ke materi yang pertama nih, kira-kira wawasan kebangsaan dan bela negara. Dari sini ada nggak hal yang paling membekas bagi teman-teman selama pembelajaran ini? Kalau menurut saya, bagi saya sendiri, pemahaman bahwa bela negara tidak selalu menjadi angkat senjata ya. Bela negara bisa kita wujudkan melalui pekerjaan yang profesional, sebagaimana kita sebagai ASN mematuhi hukum, menghargai keberagaman, dan menjaga persatuan di lingkungan kita sendiri. Nah, kalau saya nih, saya tertarik pada konsep kesiapsiagaan bela negara. Artinya, kita harus siap menghadapi segala bentuk ancaman, mau itu ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar dalam negeri itu contohnya seperti gerakan separatis, penyebaran paham radikal atau hoaks, dan juga tindakan kriminalitas. Sedangkan ancaman dari luar negeri itu contohnya seperti agresi militer, pelanggaran batas wilayah, dan juga terorisme internasional. Menurut saya, 5 nilai dasar bela negara seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara itu harus hidup dalam keseharian kita, bukan sekedar hafalan saja, tapi tindakan nyata seperti mendukung produk lokal, menjaga lingkungan, menjunjung keadilan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Kalau nilai ini kita jalankan, bela negara itu akan menjadi budaya, bukan hanya slogan saja. Nah, penerapan di lingkungan kerja itu juga penting. Menjaga kerahasiaan data publik, tidak terlibat dalam praktik korupsi, dan memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi. Itu semua adalah bentuk bela negara di level yang dekat dengan kita. Wah, setuju banget dari pendapat teman-teman semua.
Bela negara adalah tentang kesediaan untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kita harus mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kira-kira nih untuk hari kedua, kita masuk ke materi kedua, yaitu analisis kontemporer. Dari Bang Fernando ada pendapat? Nah, kalau dari saya, dari materi ini, saya belajar bahwa isu-isu besar yang kita hadapi saat ini bukan hanya masalah klasik seperti korupsi dan kemiskinan, tapi juga tantangan baru seperti pengembangan teknologi AI. AI bisa menjadi peluang, tapi juga ancaman jika digunakan untuk membuat konten palsu atau memanipulasi opini publik. Nah, benar tuh. Saya setuju sama Bang Fernando. Karena itu, literasi digital menjadi kunci. Masyarakat harus mampu membedakan mana informasi yang valid dan mana yang tidak. Tanpa literasi digital, kita akan mudah terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Selain itu, kita juga harus mengasah kemampuan berpikir kritis kita, sehingga kita mampu untuk mengetahui apakah sebuah informasi itu benar atau tidak. Menyambung sedikit dari Bang Fernando, selain AI juga, kita juga menghadapi masalah serius dari judi online atau biasa kita sebutnya jidol. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum ya, tetapi juga punya dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar. Banyak kasus keluarga yang berantakan, utang menumpuk, bahkan kriminalitas yang bermula dari kecanduan judi online. Saya juga membaca laporan terbaru bahwa pemerintah sudah melakukan pemblokiran ribuan situs judul, tapi masalahnya yaitu pelaku terus mencari celah. Ini mirip seperti siklus yang tidak pernah selesai kalau hanya diatasi dari sisi teknis, tanpa pendekatan sosial dan edukasi. Ya, judul ini juga menguji ketahanan moral masyarakat. Kalau tidak ada kesadaran dari individu, sekuat apapun regulasi itu, mereka akan mencari jalan lain. Paham, paham, paham. Itu sebabnya analisis isu ya, mengajarkan kita untuk melihat akar masalahnya. Kayak apakah judul berkembang karena faktor ekonomi, atau kurangnya edukasi finansial, atau pengaruh dari lingkungan. Kalau kita tahu penyebab utamanya, tentu kita bisa merancang solusi yang tepat ya. Nah, benar tuh. Salah satu contohnya, di satu sisi pemerintah bisa menutup akses dan memberi sanksi hukum. Tapi di sisi lain, kita juga bisa membantu, misalnya seperti lewat edukasi finansial dan juga literasi digital, sehingga masyarakat bisa mengetahui risikonya sejak awal. Nah, dengan begitu kita tidak hanya memadamkan api saja ya, tapi juga mencegah percikan sebelum membesar. Setuju banget dengan pendapat teman-teman semua. Kalau kita masuk nih ke bahasan hari ketiga, yaitu algoritma kebangsaan. Bagi teman-teman nih, konsep ini nih gimana sih? Konsep algoritma kebangsaan ini konsep yang menarik ya, karena kita ini menyusun pola pikir, sikap, dan tindakan. Sebagaimana kita menyusun puzzle sedikit dengan secara sistematis. Seperti langkah-langkah dalam algoritma, ada yang kita input itu berupa nilai, proses pembentukan sikap, dan output yang kita dapatkan yaitu perilaku nyata. Nah, seperti yang kita pelajari, itu ada 5 nilai inti dari algoritma kebangsaan. Yang pertama itu keadilan, kemudian gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan. Jika kita memegang nilai ini dalam setiap keputusan, maka hasilnya akan selaras dengan tujuan kebangsaan kita. Nah, peran ASN muda di sini besar sekali ya. Kita bisa menjadi penggerak konten positif di media sosial yang bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan membuat narasi yang membangun persatuan dan memberi teladan dalam pelayanan publik. Dengan begitu, algoritma kebangsaan tidak hanya menjadi konsep di atas kertas, tetapi juga menjadi gerakan yang nyata yang dapat menghidupkan nilai keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan di dunia nyata maupun dunia digital tadi. Kalau saya sendiri, saya berencana membuat konten digital yang menggabungkan informasi layanan publik dengan pesan kebangsaan, supaya algoritma media sosial kita terisi konten positif.
Wah, bagus sekali pendapat teman-teman semua ya. Jadi bisa kita simpulin, algoritma kebangsaan ini pada dasarnya adalah panduan seperti namanya algoritma untuk membentuk negara warga yang aktif, kreatif, dan berintegritas. Sekarang kita masuk nih ke bagian selanjutnya. Ketika kita sudah mempelajari tiga hari sebelumnya, kita ketika kita ingin merefleksikan dan melihat komitmen kita, apa sih yang langkah nyata dari teman-teman semua yang ingin teman-teman lakukan? Kalau dari saya sendiri, seperti yang saya bilang tadi, saya akan fokus membuat narasi positif di media sosial. Kalau saya sendiri akan mendorong literasi digital di lingkungan saya sendiri sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya wawasan kebangsaan di era teknologi ini ya. Melalui pemanfaatan media digital yang sehat, saya akan berkomitmen untuk menyebarkan informasi yang benar, mengedukasi tentang nilai-nilai Pancasila misalnya, serta mengajak masyarakat untuk kritis terhadap berita hoax yang dapat memecah persatuan. Saya akan menginisiasi juga kegiatan diskusi daring di berbagai konten edukatif dan mendampingi rekan-rekan yang belum melek terhadap digital agar mampu memanfaatkan teknologi untuk membangun rasa cinta tanah air. Dengan langkah ini, kita sama-sama berharap dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui ruang digital yang aman, positif, dan berbudaya. Kalau saya sih, saya akan berusaha menjadi teladan dalam integritas di tempat kerja. Saya akan memulai dari hal-hal yang sederhana, contohnya kayak disiplin waktu, jujur dalam setiap laporan, dan bertanggung jawab atas tugas yang saya terima. Selain itu, saya akan berusaha mengingatkan rekan-rekan kerja saya dengan cara yang santun jika melihat adanya pelanggaran nilai-nilai integritas. Saya percaya dengan konsistensi dan sikap yang baik, saya dapat mempengaruhi lingkungan kerja saya menjadi lebih positif dan juga mempunyai integritas yang tinggi. Kalau dari saya sendiri sih, saya akan membangun dan menjaga toleransi lintas budaya. Bukan hanya dengan menerima perbedaan, tapi juga aktif menciptakan ruang dialog yang aman bagi semua. Saya percaya bahwa toleransi itu bukan sikap pasif, melainkan keterampilan aktif untuk memahami sudut pandang orang lain, mengurangi prasangka, dan mencari titik temu. Di tempat kerja maupun di media sosial, saya ingin menjadi jembatan yang menghubungkan, bukan tembok yang memisahkan. Wah, sangat bagus ya pendapatnya. Kalau saya juga inginlah berpendapat. Kalau saya sih pengen ya nerapin nilai inklusivitas. Dan yang paling penting bagi saya menurut saya gotong royong di lingkungan kerja. Dari ketiga materi ini nih kita belajar bahwa wawasan kebangsaan itu adalah pondasi. Analisis isu itu adalah peta dan algoritma kebangsaan adalah mesinnya. Menurut saya semua harus dijalankan bersama untuk membangun bangsa. Nah, dan semua itu nggak ada artinya kalau kita tidak mempraktekkannya. Mulailah dari diri sendiri sekecil apapun. Benar-benar, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil. Dan mari kita rawat Indonesia dengan aksi nyata. Wah, semangat banget ya teman-teman semua. Oke, mungkin kita udah di akhir penghujung eh, diskusi kita ini. Terima kasih udah bersama-sama meluangkan waktu untuk berbagi pandangan dan pendapatnya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Terima kebangsaan. kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.